di vendor ke papi. Ya ini istilahnya by pitching kan jatuhnya kan. Iya. Bukan aku sembarangan karena ini papi. Aku malahan aku udah bilang dari awal sama papi, nggak usah pi, suruh orang lain aja. Papi nggak usah capek gitu loh, maksudnya aku nikmatin hidup aja lah gitu. Jadi tetap uangnya dari Ruben. Sih. Iya. Dia bayar. Kamu keluarin uang juga nggak? Uang. keluarin. Berapa banyak? Berapa? kamu keluarin uang? Aku lagi hitung juga kok. Halo teman-teman, selamat datang kembali di Analisis Sengit, channel yang membahas dan mereaksi berbagai video yang sedang viral, termasuk reaksi dari kreator lain. Kali ini kita akan membahas kembali sosok Ruben Onsu dan Endah yang kembali menjadi sorotan setelah muncul berbagai pernyataan mengenai pembangunan rumah, dugaan utang, pinjol, kiriman kasur, hingga pembahasan soal bukti-bukti yang diklaim akan menjawab berbagai tudingan. Di sisi lain, reaksi dari host podcast maupun para kreator yang mengulas persoalan ini juga semakin ramai dan memunculkan banyak pertanyaan baru. Yang menarik, setelah berbagai pernyataan disampaikan, justru muncul lagi respons lanjutan berupa pembahasan mengenai chat, bukti pembayaran, hingga tanggapan dari pihak kuasa hukum yang mengaku akan menunjukkan bukti untuk menjawab berbagai klaim yang beredar. Tonton videonya hingga usai, karena saya akan memberikan komentar cukup panjang di bagian akhir video. Yuk kita tonton videonya. Sejauh ini yang kamu hitung berapa? Berapa? Itu sama papamu ya? Enggak sama papi. Oh, kamu sendiri nih Aku buat sendiri. Lanjutin pembangunan. Benar. Papimu punya pengeluaran gimana? Ada juga. Kayak Itu orang bingung. diganti sama korban. Taruh, nih kayak orang bingung nih ditanya begini. Kolektornya itu dari mobil, tunggakan mobil, dari pinjol. Siapa yang pinjol? Siapa yang pinjol? Atas nama siapa pinjol? Ya, bener kan netizen berpinjol siapa nih? Yang pasti bukan atas nama aku. Atas nama siapa? Atas nama beliau. 3 mobil yang datang. Untung itu keadaan jam 10 malaman gitu. Saya bilang sama security saya, kalau ada debt collector datang, jangan panggil saya lagi, saya trauma, saya takut. Saya tidak merasa pinjam duit. Saya nggak mau turun lagi. Terus kok dia bisa tahu itu yang minjem Bang Ruben? Ini gimana guys? Gimana? Maaf ya guys ya. Jangankan lu pada, gue yang ngereksan aja bingung. Ya, ada nggak pinjol yang bisa untuk meminjamkan dananya sampai 3 digit? Tidak ada sama sekali. Kayaknya nggak Adanya ada pinjol itu adalah digunakan, diperuntukkan ya marketnya untuk yang menengah ke bawah. Nah, Maaf sekali, lebih banyak yang di bawah. Ternyata kok, aku kirain di apartemen kita bisa pindah. Jadi ada kiriman kasur baru lah ke rumah Kasur baru. Pondok Indah. Kasur buat siapa? Aku nggak pesan, aku bilang gitu. Bisik guru kirim bapak ke apartemen. Jadi mungkin dia sudah ada planning buat tinggal di sana bersama yang lain. Hah? Masa gara-gara Ruben ada dapat kasur dari orang yang mengendorse dia, terus Endorse. saya menduga dia selingkuh? Ini kan kejauhan. Kejauhan. Di depan anak-anak. Ini di ruangan tertutup kayak begini kan? Emang nggak dengar semua orang? Ini dikaitkan dengan itu ya bang, perselingkuhan katanya gara-gara ini mereka. Bun ada Berapa orang? debt collector yang datang gede-gede. Ya, ada videonya. Berapa orang? 2 gede-gede. Sempet dia kan datang sempet rada tinggi lah. Intimidasi juga. Iya sangat gitu loh. Jadi aku juga bilang, ya mohon maaf di sini nggak ada, dan posisinya waktu itu juga anak aku mau pergi, ada anak aku yang pulang gitu. Jadi ya keadaan cemas ada dong, dan keadaan sangat tidak nyaman ada dong. Kemudian habis itu aku langsung chat ke beliau. Ini kenapa ya, kok bisa ada kesini gitu. Di responnya apa ya? Cek dulu. Nih, aku chat. Tapi itu dibalas. Iya. Katanya udah ganti nomor. Enggak, ini udah nomor baru yang aku tanya. Akhirnya, ini nomor baru. Aku kan pakai desain interior juga. Semua vendor keluarin harga. Tapi aku keluarin harga paling murah. Spek paling bagus. Mau ngomong apa, dia nggak ada duitin 1 peser pun. Ini punya keluarga, nggak mungkin diduitin gitu loh Pak. Jadi udah vendor nih datang. Ini sebelum bangun rumah ya, vendor datang. Ada 3 atau 4 vendor. Berapa puluh gitu ya kan.
Papi aku kasih jebret paling murah. Akhirnya Ya Jadi bayar. vendor ke papi. di vendor ke papi. Ya ini istilahnya by pitching kan jatuhnya kan. Iya. Bukan aku sembarangan karena ini papi aku, malahan aku udah bilang dari awal sama papi nggak usah pi. Suruh orang lain aja, papi nggak usah capek gitu loh, maksudnya aku nikmatin hidup aja lah gitu. Jadi tetap uangnya dari Ruben. Sih. Iya, dia bayar, Jawab. hitam putih dia yang bayar, gitu loh. Maksudnya aku, Terima. kita kan pada saat itu tuh masih menikah ya kok. Jadi ya bareng-bareng gitu loh. Bareng-bareng ini maksudnya gimana? Kan Bareng-bareng gini, dia bayar. Iya, dia Habis bayar. itu mandet. setelah lebih dari 41 kali pembayaran itu. Mandet. Terus tapi pembangunan tuh udah setengah dan sempat berhenti 6 bulan kalau nggak Oke. salah. Ini aku tangkap setelah dia mengeluarkan 11 miliar lebih Yes. untuk Nggak tahu pembangunan. nominalnya lagi dihitung juga sama ini karena aku Kalau lagi menurut dikasih- pengacaranya beliau kan Iya. gitu ya. Kan ada bukti Dan karena transfer. itu aku juga lagi coba rekening korannya langsung gitu ditandain, maksudnya ya cocok logi lah kok. Itu Cocok, juga iya. lagi didata juga sama. Tapi intinya Ruben yang bayar dulu nih Iya, tuliskan iya. ya. Uangnya itu dari hasil ini dijaminkan sertifikat. Dijaminkan sertifikat. Ya nilainya kamu nggak tahu. Nggak tahu. Gitu ya. Karena aku nanya ke bank pun sekarang, bang nggak mau ngasih tahu aku berapa sih nominalnya. Enda, gue orang bank. Jangan bilang nggak tahu nominalnya berapa pinjamnya. Itu pada saat akad dibacain loh PK sama bank dan notaris, lalu minta persetujuan istri. Dijawab langsung sama orang bank, coy. Dia ketahuan bohongnya, coy. Gue baca komentar ya guys ya. Masa dia tanda tangan nggak tahu nominalnya? Perasaan aku kalau pinjam duit di bank dijelasin sama pegawainya. Emang papinya kerja apa sih? Kenapa tiap klarifikasi akhirnya jadi blunder senjata makan tuan? Oke. Ampun deh komentar netizen, dia yang ngomong, gue yang stres. Ternyata kok aku kirain di apartemen kita bisa pindah. Jadi ada kiriman kasur baru lah ke rumah Kasur baru. Pondok Indah. Mhm. Kasur buat siapa? Aku nggak pesen, aku bilang gitu. Disuruh kirim bapak ke apartemen. Mhm. Jadi mungkin dia sudah ada planning buat tinggal di sana bersama yang lain. Ngomelin habis-habisan dong. Karena kenapa bisa ketahuan ke aku kalau mau kirim kasur ke apartemen? Tapi kamu nggak ada bukti kan itu. Nah, Nggak itu ada, penting. tapi Nah, kita itu ada penting. berantem. Dia juga tahu. Nah itu sisa uang berarti pakai uang papamu semua. Pakai uang papa sama pakai uang aku. Oh kalian Uang aku. patungan. Jadi Tapi yang di papi tuh nominalnya masih lumayan lah kok. berarti Ruben itu 11 miliar lebih. Heeh. Kamu keluarin uang juga nggak? Uang, keluarin. Berapa banyak Berapa, kamu berapa? keluarin uang? Aku lagi hitung juga kok. Sejauh ini yang kamu hitung berapa? Berapa? Itu sama papamu ya? Enggak sama papi. Oh kamu sendiri nih Aku buat sendiri. lanjutin pembangunan. Benar. Papimu punya pengeluaran gimana? Ada juga Kayak Itu bingung. diganti sama korban. terakhir mami aku chat setelah papi aku sudah pass away, dia lempar ke pengacara. Oh, oke. Nah, yang kamu keluarkan berapa? Coba. Berapa? 20 miliar. Belum selesai ngitungnya. Belum selesai. Ada buktinya? Ada. Tidak omong kosong lah istilahnya Enggak gitu. kok. Makanya ini kan lagi dihitung. Kalau misalnya omong kosong pasti aku Karena kan masalah ngomong. balik ke kamu lagi. gitu. Iyalah. 20 miliaran keluar gitu. Betul. Nah, terus ini itu masih berlanjut hitung ya kok, karena kan iya. Di dalam rumah itu ada lift ya? ada lift. Itu kemauan kamu? Enggak, anak-anak. Oh, anak-anak yang mau? Anak-anak. Oh, Aku malah anak-anak. seumur-umur di rumah aku paling jarang pakai lift kok. Soalnya aku tangkepnya itu kalau di luar kamu itu banyak mau. Maaf ya. Iya. Ini kan dari yang kontra ya. Iya. Kalau yang dukung aku lihat ya dukung. Enggak, Dukung mah semua enggak. orang dukung gitu kan. Pasti tidak ada yang bisa kita perdebatkan di situ. Oke. Tapi kan aku lihatnya dari yang kontra ya. Enggak. Kalau dari yang kontra kesannya kamu banyak maunya gitu. Iya. Dari masalah rumah ini ada yang mau kamu klarifikasi nggak dari berita yang ada di luar sana? Oke. Rumah Ngomong. tangga kita udah sangat dingin, udah bertahun-tahun lah kok sebenarnya gitu. Oh. Dan gongnya itu akhirnya berpisah pada saat rumah Pondok Indah mau habis kan. Itu akhirnya kita ada Apa sih nggak ngerti gue? berantem besar
dan akhirnya memutuskan untuk perpisahan gitu. Dan Dari omongan awalnya dia bilang Ruben selingkuh, beli kasur baru buat sama yang lain. Kalian percaya Ruben selingkuh? Emang papanya kerja apa kok sampai punya 20M? Dia yang punya 20M guys. Dia yang punya 20M, bukan papanya ya. Tapi nggak tahu juga sih, karena gue bingung nyinkroninnya gitu guys ya. Apapun yang diomongin udah nggak percaya, karena setelah apa yang diucapkan tidak ada yang sesuai dengan fakta. 20M uang Endah, padahal sama Ruben dia kan nggak kerja. 20M abis cerai apa gimana? 20M coy, gila. Badas Bang Denny ngomong kamu banyak maunya. debt collector yang datang itu debt collector mobil, Oke. debt collector pinjol Pinjol. dari handphone, kartu kredit bank, Kartu kredit. semuanya ngontaknya ke nomor aku. Oh, bukan rumah ya? Bukan rumah. Rumah bukan tidak pernah kirim bukan debt rumah. collector ya? Oke, Bukan fix. rumah mengirimkan surat lelang. Iya, berarti benar omongan dia. Soalnya kalau gua nggak salah tangkap, Bang Minola bilang kalau dari bank nggak pernah ngirim debt collector. Betul, Iya, ada kan? buktinya. Bukan Oke. debt collectornya itu dari mobil, tunggakan mobil, dari pinjol. Siapa yang pinjol? Siapa yang pinjol? Atas nama siapa pinjol? Ya bener kan netizen berpinjol siapa nih? Aku lihat aja gimana. Yang pasti bukan atas nama aku, Atas nama siapa? atas nama beliau. 3 mobil yang datang. Untung itu keadaan jam 10 malaman, gitu. 3 mobil yang datang. Beneran itu Ruben? Nomornya sih, Oh, nomornya. Oke. Jadi KTP-nya juga kok. oke, karena kan itu perlu di cross check semua. Iya, ada KTP-nya, ada ini gitu. Karena kalau enggak kan nanti simpang siur Oh, juga. enggak, iya ada. Pokoknya dia dimintanya ke kamu. Iya, dia datang ke rumah aku. Kenapa dia minta ke kamu? Iya aneh itu. Aku juga nggak tahu kok. Aku nggak Janggal. Kamu turun. nggak tanya? Aku nggak turun. Oh, siapa yang itu turun? security di bawah. Aku udah nggak mau ketemu itu lagi deh, trauma aku kok. Trauma Debt collector, kenapa? pokoknya Jadi debt nggak kelar itu masalah debt collector pinjol itu ya? Maksudnya aku gini, aku bilang kalau ada debt collector saya tidak meminjam duit, jadi tidak meminjam apa-apa. Kalau saya maksudnya bilang sama security saya, kalau ada debt collector datang jangan panggil saya lagi, saya trauma, saya takut. Akhirnya keinginan blockchain, kemungkinan juga keinginan dari banyak masyarakat terhadap mana nih suaranya SW gitu kan. Dan thank you untuk pertanyaan-pertanyaan yang Koko Densu tanyakan ke SW itu cukup mewakilkan apa yang menjadi rasa penasaran kita ya, walaupun maaf banget ya, seperti banyak yang masih ditahan, blunder dan penuh dengan ketakutan. Nah, Ya, itu wajar dia lah yang penting. Karena kan ini udah ngomongin masalah nominal, masalah tentang yang kemungkinan masih abu-abu, ya kan. Intinya dari POV-nya dari SW, aku sangat menghargai banget. Karena banyak dari fansnya, kubunya SW itu banyak yang bilang lebih baik SW diam itu adalah emas. Maaf banget. Semakin ditekan juga dibilang katanya semakin bersinar, tapi tidak terbukti, ya kan, malah tambah dimarginalkan, malah tambah namanya disudutkan, makin di framing, makin dibuat citra image-nya seperti apa, dinormalisasikan untuk namanya selalu bernegatif thinking terhadap SW, sehingga apapun yang di-counter sama SW itu akan selalu mendapatkan respon yang ditepiskan. Ya makanya Dokter sangat menghargai sekali SW akhirnya berani untuk angkat bicara dengan penyampaian-penyampaian yang kita ngerti penuh dengan hati-hati, karena kan masalah ini masih ongoing ya. Jadi banyak hal yang belum namanya terbuka benar secara transparan, abu-abu, mungkin ada beberapa hal yang memang tidak untuk di-share. Cuma ada beberapa momen yang menjadi titik buah bibir dalam case RO ini dan selalu diangkat dari waktu ke waktu, mulai dari masalah rumah, ya kan, terus juga masalah sepak terjang di sosial media, kemudian juga masalah kalau udah ngomongin masalah nominal, uang atau dana, terjadi kesendatan, terjadi ketidakpastian yang dijawab oleh SW atau ketakutan atau blunder, ya, yang wajar aja. Kita mencoba mengerti di sini penting ada keberanian dari SW untuk membuka apa yang dia pengen untuk pembelaan diri. Karena apa? Diam itu adalah emas. Ini salah di kasus seperti begini. Ya harusnya jangan. Karena apa? Udah ini kasusnya udah berjalan, udah mendarah daging, udah terlalu alot. Sebenarnya telat SW. Ya padahal ini sebenarnya hal yang bisa daily basis kalau muncul bisa di-counter lagi seperti RO. Jadi tidak akan menjadi kasus yang telat untuk SW selesaikan karena udah terlalu banyak numpuk. Ibaratnya sudah dikerubuni semut yang kamu udah tidak bisa lagi untuk membersihkan karena udah terlalu banyak jumlahnya. Dan tidak tahu mana yang harus untuk diprioritaskan, mana yang harus untuk ditepiskan. Ya kan, diam itu adalah emas, itu salah. Karena di sini bukan kasus namanya pertarungan orang lain lawan orang lain. Di sini kan masih satu keluarga. Ya ada suami, ada istri, walaupun sudah cermai. Tapi kan pasti ada pembentukan karakter untuk di masyarakat, di mana kita juga ikut andil dalam peranan drama ini. Kita punya namanya peran di sini. Kita punya karakter, ikut andil mau nggak mau karena apa? Sudah dilampiaskan ke kita, sudah disuguhkan untuk kita juga diikut andilkan ya. Dan kita jadi bagian dalam case-nya Koko RO sama SW ini. Nah makanya kan sayangnya pembentukan karakter ini harus ada, di mana RO yang menjadi yang selalu dipuja, sementara SW dengan tingkah polanya yang banyak keblunderan, tapi mungkin itu adalah karakter SW, sehingga jadi dibuat karakter yang selalu tidak bisa untuk
dipercaya gitu kan, karena juga banyak tingkah polanya yang terlalu banyak mengulur waktu, banyak ngelamun, banyak yang setidaknya terlalu lemah gitu kan jadinya, sehingga sayang permintaan maaf sampai Koko Densu sendiri juga untuk ngasih tahu ESW untuk tidak, jangan kayak begini, tidak baik ya kan. Begitu juga dia ada turut andil dan udah namanya berjasa untuk kehidupanmu dan segala macam, dan SW juga tidak bisa menjawab, tidak bisa berkata-kata ya kan, lebih banyak iya saya minta maaf ya, bagus seperti gitu. Mudah-mudahan hal-hal yang blunder seperti kayak masalah dana yang kelihatannya itu kayak tidak dipersiapkan, padahal harusnya sebenarnya logikanya harus dipersiapkan, dan Ya, sepertinya kayak itu penting dilempar loh. ke orang di belakang layar nggak tahu siapa, padahal kan sebenarnya di sini kan SW harusnya lebih tahu. Terus kemudian ada masalah tentang video yang gue tidak butuh 200 juta, itu juga bagus, minta maaf. Bahkan sampai Koko Densu juga memberi wejangan ya kan, sama apapun yang dilakukan di selama live ya bagus. Kalau memang benar, kalau kemungkinan kedepannya mulai sendiri lebih bagus ya kan, jadi ada namanya ada suatu effort ya gitu. Kemudian juga ada masalah yang lagi masih menjadi buah bibir, yaitu masalah rumah ya kan. Maaf banget, SW juga kelihatan kok malah nggak tahu yang masalah debt collector itu, malah ada bilang masalah pinjol lah, masalah mobil lah, sama tunggakan-tunggakan lain. Tapi seperti ketika Densu mencoba untuk memastikan, kamu tuh SW seperti kayak mencoba untuk, aduh gue salah ngomong nggak ya, gue gini bener nggak, apa gue harus indikatornya bagaimana ya. Lebih baik kalau misalnya masalah diisinya tidak bisa untuk dijelaskan satu persatu kebenarannya benar apa tidak, mendingan jawab, nggak usah aja jawab ya, daripada nanti pemberian penjelasan masalah dekolektor itu Blunder sendiri. ternyata blunder ya kan. Itu aja poin obvious sih beberapa ya, kalau masalah poin obvious masalah anak-anak, kehidupan keluarga segala macam ya, kita mau appreciate ya, intinya di end of the day secara detailnya kan mereka sendiri yang tahu ya, walaupun memang mayoritas juga semuanya diperlihatkan, dibukakan, diceritakan ke kita, karena kan kita juga ada turut andil. Masalah tentang pengadilan juga SW kemungkinan juga sama RO meminta untuk menjadi tertutup, jadi kemungkinan banyak hal-hal yang menjadi keputusan hasil yang hanya mereka mungkin yang tahu ya, masalah hal itu, masalah tentang hak asuh anak. Nah kemudian nanti juga di episode berikutnya menurut Koko Densu bakal menghadirkan RO ya. Nah kita akan mendengar Feeling gue dari sih yakin cerita banget RO ini bagaimana ya kan. Jadi kan Koko Densu juga cukup bijak untuk mendatangkan kedua belah pihak, jadi biar bisa benar-benar kita punya pandangan masing-masing deh. Oke, sebelum Dacin kasih edukasi kalian tentang pinjol, ya Oke. kalian tonton dulu cuplikan dari podcast Koko Densu yang ada SW yang terbaru ini. A few moments later. Nah, itu bukan rembes. Kalau rembes itu kalau rumah bocor, ya nggak tahu juga kalau rumah yang Pondok Indahnya yang lagi disewa sekarang mungkin keinget kali ya si SW rembes gitu kan. Akhirnya jadi mau bilang reimburse jadi rembes karena rumahnya mungkin bocor. Yang benar tuh reimburse, bukan rembes. Ada aja. Kemudian yang kedua, edukasi tentang pinjol perlu kalian ketahui ya. Ya oke. Sekarang Doci nanya, ada nggak pinjol yang bisa untuk meminjamkan dananya sampai 3 digit? Tidak ada sama sekali. Kayaknya nggak Adanya ada pinjol itu adalah digunakan, diperuntukkan ya marketnya untuk yang menengah ke bawah. Nah Maaf benar. sekali, lebih banyak yang di bawah. Tidak ada namanya pinjol yang mengeluarkan pinjaman dana ketika lu daftar di aplikasi apapun itu langsung dananya gede, enggak. Lu akan dibuat namanya muter otak, lu akan dibuat namanya teka-teki sama mereka, akan benar-benar diputar-putar Iya. ya otak kalian itu. Dari dana yang kecil akan diberikan janji manis, toto selamat Anda dapat pinjaman kuda, itu juga dananya dari dana yang kecil. Mau sebagus apapun kredit skor lu ya, lu akan dikasih dana dulu dari yang kecil. Ya itu juga ada yang 7 hari, ada yang setengah bulan, ada yang 1 bulan. Kadang juga nggak jelas ya kan, berapa hari sebelumnya lu udah ditagih atau enggak, serajin-rajinnya lu misalnya bayar lebih tepat atau bayar telat sama-sama salah. Tiba-tiba lu udah kredit skor lu bagus, sepak terjang lu bagus, tiba-tiba lu dikunci. Akhirnya jadi beranak dari satu APK karena untuk nutupin jadi 2, 3, 4, 5. Dan itu juga tidak akan sampai lebih dari 10 jutaan. Itu juga kalau lu harus ada sepak terjang lu berapa bulan gitu, berapa minggu, harus ada keaktifan yang benar-benar luar biasa. Sekarang gua tanya, RO yang perharinya atau daily basisnya aja bisa minimal keluarnya puluhan juta sampai ratusan juta udah menjadi namanya normal. Ngapain pengeluaran pinjam ke RO. pinjol? Kegambaran nggak kalau RO bakal ke pinjol? Kayak tanah ke langit, jauh tanah ke langit ya. Bahkan satu kalinya keluarnya RO uang yang besar itu bisa ngebeli satu PT. Pilihan kalian PT pinjol yang mana bersama ruko-rukonya, bahkan suruh karyawannya semua pada dikasih Banget pesangon, bang. suruh berhenti. Banget bang. Gimana ceritanya pinjol bisa mengcover atau membantu kebutuhan RO untuk satu aja udah sampai puluhan ratusan juta. Sementara pinjol aja yang paling gede cuma 10, 20 atau 30 itu juga kamu udah yang wih, sepak terjangnya udah sampai E to Z, udah ngebuka dan nge-download aplikasi banyak. Oh iya. Sementara yang diklaim sama SW itu ada satu pinjol yang datang. Nah, harusnya dia didatangin lebih dari 10. Ya, Ada mobil kan ya? banyak tuh DC lapangan. Kenapa nggak nyambung lah di Nggak sana? nyambung deh. Ya, di sini maaf banget yang menjadi kecurigaan aku, ini ada pihak internal atau ada pihak settingan yang bisa
mengetahui akses ke data pribadinya RO. Ya. Bisa dari KTP, bisa nomor telepon, dan maaf sekali ya, SW kamu encounternya itu bikin kita jadi blunder. Dirimu sendiri aja tidak tahu terhadap masalah pinjol itu, giliran ditanya sama Densu, benar nggak? Bisa dipastikan nggak? Ada buktinya nggak? Nomor telepon, KTP ada. Densu sampai ngomong harusnya bukannya ada KTP ya. Sendiri juga blunder. Kan Dokim bilang, ya mendingan nggak usah dijabarin. Kalau memang kamu tidak tahu tuh DC apa, mendingan iya ada DC. Kalau misalnya mau mention ya cukup aja misalnya mobil atau kredit card. Tapi maaf, kredit card itu juga kan udah jadi tanggung jawab kamu. Kamu yang pakai ya kontribusi lah. DL juga sekuat-kuatnya dengan biaya juga kan pasti ada pasang surutnya. Itu kan untuk kepentingan kamu yang pakai itu juga. Ya kamu juga harus ada ikut mempertanggungjawabkan, jangan semuanya juga kayak RO. Ya, oke guys, itu merupakan penjelasan sedikit Dokcim, karena gini, gua yakin masalah tentang pinjol ini akan dijadikan senjata. Iya. Ya, untuk yang kontra sama RO untuk menjatuhkan. Gue udah tahu. Sementara kalian sendiri edukasi pinjol aja kagak tahu, saking dibutakan ya. Jadi perlu namanya juga logika, awareness. Ya, perlu namanya belajar sebelum menjadikan sesuatu itu senjata. Jangan akhirnya jadi ketawain nanti kalau jadi senjata pinjol ini, karena ini terlalu rendah banget, terlalu nggak masuk akal. Sarah, bilang lu begitu. Penggemar lu pada ngomong, hehehe, ada debt collector, pinjol juga, ternyata banyak utang. Hehehe, nah pendukungnya Patok, sudahin lu. Kenapa kalau dia punya pinjol? Seumpama misalnya pahitnya dia punya pinjol, kenapa? Orang gaya hidup bininya begitu, rugi ada ketiban utang banyak. Lagi juga utang buat nyenangin anak sama bininya, jelas bandanya sekian banyak. Nyari duit sampai miliaran sebulan, sanggup lu? Siapa yang sanggup? Sanggup bener dah. Segitu dia udah bagus banget ya. Dia pahitnya nih kalau memang dia punya utang. Tapi kalau memang kagak, ya kagak sebenarnya sih. Ratusan juta dia transfer ke sono mampu, masa pinjol berapa pinjol bisa minjeminnya? Pinjol paling banter gitu 30 juta, itu dia bertahap. Agak mungkin banget. Heran gua sama orang. Apa beda kata apa diomongin? Duduk dimanapun tetap aja kan lu nggak merasa salah. Iya. Lu minta maaf, iya lu minta maaf emang ke netizen, lu bikin video emang lu minta maaf ke sana kagak. Kalau lu nanya tapi dia tidak merespon, ya iyalah orang udah kecewa, udah awang sama lu, ajarnya dia kagak merespon. Heran gua mah gak ada habisnya roh puyeng, netizen nggak puyeng roh, gak ada habisnya berita lu lagi. Pikirin lah orang, ngerege. Sarah. Sekelas RO pinjol. Lu percaya warga? Lu percaya? Gue sih enggak. Ya Allah, klarifikasi dari sang nyonya di salah satu podcast ternama begitu kan ya. Oke lah, mungkin bagi para pengikut tim kurcaci-kurcacinya, semangat, inilah bukti kenyataan yang ada gitu kan. Ternyata yang jahat itu tuh RO, ternyata yang bermasalah tuh RO. Bagi mereka para kurcaci-kurcacinya. Lah kalau bagi kita mah, bagi gua begitu kan ya, yang melihat dari awal nyampe kelar itu podcast, banyak sekali part-part yang istilah kata mah blunder, malah memancing dia buat ngebum lagi di media sosial begitu. Ada juga yang bikin gua ngekek perkara pertanyaan hostnya ke Cakung, jawaban si narsumnya ini ya, si nyonya ke Cikarang. Kagak nyambung. Ibarat kata pantun mah, jaka sembung bawa jubah dah, kagak nyambung dah. Beneran gitu ya. Yang satu nih kita bahas dulu, yang pertanyaan perkara les itu sebenarnya kemauan siapa? Tinggal lo jawab, kagak usah mutar-muter nyampe ujung-ujungnya ngomong. Anak aku udah lama broken home, takutnya dia mencari nyaman di luar, cerita-cerita sama orang lain, apalagi anakku ini seorang perempuan. Aku takutnya dia bercerita di luar, makanya sebisa mungkin aku memberikan kenyamanan untuk selalu berdiskusi. Lo itu tinggal jawab, nyonya, tinggal jawab pertanyaan si host. Kemauan siapa terkait les tersebut? Lo tinggal jawab kemauan anak-anak. Kalau emang kemauan anak-anak, kalau misalkan kemauan RO sang mantan, kemauan RO begitu, atau kemauan lu sebagai nyonya gitu kan, kemauan lu, udah kagak usah mutar-mutar apa, udah kayak ular tangga lu itu.
ngejawabnya? Ya yang ujung-ujungnya jadi kagak nyambung. Dari pertama nikah, dari sebelum perceraian juga, dari masih nikah juga katanya terkait les itu mah udah berjalan. Ya kan yang dipertanyakannya itu satu, kemauan siapa? Nah lu tinggal jawab kemauan si A si B, udah begitu kan, kagak usah muter-muter ngapain nyari nyaman di luar. Kedua, perkara lab mesra begitu. Kalau kata netizen memsum lah ya. Itu kan dikasih nasihat nih sama si hostnya. Evaluasi. Ya, itu tuh kurang baik begitu kan. Nggak boleh. Dia malah ngejawabnya apa? Kenapa saya lab di rumah? Karena saya ingin melihat tumbuh kembang anak. Gak nyambung itu. Lagi pula walaupun klub di rumah berisik-berisik, anak juga suka ada di luar kok, begitu kan. Yang diomongin sama hostnya ini di podcast tersebut itu perkara lab lu yang mesra-mesra, yang mesam-mesum kayak begitu. Kalau kata netizen mah yang ngebikin jijik netizen. Itu kenapa jadi lu ngejawabnya ke masalah tumbuh kembang anak? Saya ingin melihat tumbuh kembang anak, saya ingin, ayo Allah ya Robi, beneran kata Bang Minol begitu ya kan. Kalau berdiskusi soal anak itu kagak nyambung, muter-muter kemana-mana. Divalidasi sih kalau kata gua mah dari podcastnya yang terbaru tuh di salah satu podcast ternama. Ya dah udah bye netizen. Oke. Dia tetap nggak mau. Gas. Kupikirlah dia ini nggak bakal podcast lagi. Aku kirain menjelang mediasi besok. Jadi ada kiriman podcast loh dia. ke rumah. Sekarang kalian jangan fokus ya, jangan salpok ya. Baru skin booster. Kasur buat Ternyata podcast lah dia lagi. Ada lagi drama baru sekarang. Judulnya Drama Kasur. Coba kita dengar dulu. Butuh waktu yang lama. Dia tetap nggak mau. Maunya? Ternyata kok. Aku kirain di apartemen kita bisa pindah. Jadi ada kiriman kasur baru lah ke rumah Pondok Indah. Kalian tahu info yang gue dapatkan bahwa kasur itu adalah sebuah endorse. Nanti kita bahas ya. Oke. Awalnya gue juga kaget. Kasur buat siapa? Aku nggak pesan. Aku bilang gitu. Disuruh kirim bapak ke apartemen. Jadi mungkin dia sudah ada planning buat tinggal di sana bersama yang lain. Drama. Security diomelin habis-habisan dong. Karena kenapa bisa ketahuan ke aku kalau mau kirim kasur ke apartemen? Tapi kamu nggak ada bukti kan itu? Nah itu penting. Itu ditanya bukti. Ditanya si hostnya, ada bukti nggak? Enggak katanya. Aneh. Aduh, podcast ini makin netizen. Kalian tahu habis podcastnya si Sarkawi itu diposting sama si Betran. Oh, Betran juga jawab guys. Oh, jadi bukan cuman Bang Ruben doang ternyata yang ngejawab. Betran udah gak kuat ngeluarin unek-uneknya guys. Wah gila, dibilang bohong. Terus si Kak Onsu posting ini tadi pagi. Kita lihat. Ya, baby Ella roknya tutup. Ini subuh ini postingnya jam. Ini celana. Oh celana. Jam 2:30-an. Ini yang full videonya sih Bang Ruben nayangin semua. Gokil. Nggak perlu banyak ngomong. Aku udah gak mau bahas itu ya, bodyguard yang di belakang. Kalian lihat tuh ekspresinya si Sarkawi. Iya, parah banget ya. Agak-agak ya. Nanti rangkuman yang podcast kemarin kita buat after ini ya. Nanti kita rangkum. Oke, bohong. Oke, gua nggak tahu Onyo ini bikin story di Instagramnya bohong. Apakah ditujukan untuk yang podcast semalam tayang atau kemarin tayang? Karena ini bebarengan sih menurut gue gitu ya. Gimana menurut kalian? Karena gue juga nggak mau berandai-andai bahwa ini storynya Onyo bohong ini
apakah memang untuk dikhususkan untuk yang podcast ini ya, si Enda ini, atau memang dia lagi iseng aja bikin story buat temennya atau buat siapa ya, di luar konteks ini lah gitu ya. Cuman maksud gue saking keselnya Onyo bikin story kayak gini, gue feeling banget sih, feeling banget ini untuk podcast ini, feeling aja ya, tapi tidak membenarkan ya. Onyo udah saking keselnya kali ya. Kemesraan-kemesraan yang mungkin harus dievaluasi, karena di mana itu memang kan budaya Indonesia, kita tinggal di Indonesia kurang bagus dilihat. Itu sempat terpikirkan. Kenapa awalnya aku live di rumah? Gak nyambung. Aku lihat tumbuh kembang anak aku dan aku istirahat bekerja. Jadi aku sempat ketika aku yang ditanya sama Denny Sumargo pada saat live itu kemesraan yang ditampilkan itu ada evaluasi atau enggak? Tapi lu malah jawab kenapa aku live di rumah? Karena aku melihat tumbuh kembang anak. Jawabannya nggak nyambung banget, Wenda. Yang ditanya lain, lu jawabnya malah lain. Terus nih setelah video klarifikasi lama Denny Sumargo tayang nih, si Petra langsung pasang story ini nih. Iya, bohong. Kayak gini, bohong kata dia. Aku tahu gitu tentang berita-berita di luar sana atau Guys, kemarin kan aku udah bilang aku udah malas banget, itu bosan muak gitu bahas masalah SW ini kan. Tapi karena aku lihat ada podcastnya yang terbaru dari Bang Densu, makanya aku mau bahas lagi karena ini masih fresh from the oven. Terus aku pikir di situ dia akan memperbaiki semuanya ini, huru-hara ini gitu kan. Tapi enggak. Aku tonton tuh kan, ada beberapa poin yang aku tangkap di situ ya. Bang Densu tanya apa, dia jawabnya apa. Pokoknya nggak nyambung. Gak ada gunanya kamu memperpanjang ini. Kamu tetap butuh netizen. Gak usah merasa paling tersakiti, tersolimi, dan aduh, kamu yang membuat kegaduhan ini dari awal. Gak usah panjang kali lebar, panjang ini tapi semakin kamu mencari pembenaran seperti ini, netizen makin ilfil sama kamu. Sama satu lagi, si Manda kemana? Nggak Manda? Hah? Gimana Manda? Dia tuh yang bikin gaduh tuh. Dia ngerekam kamu. Kok sekarang dia hilang? Pecat aja lah itu asisten. Terus pemujanya SW ini ya kan, sama SW tuh sama-sama kocak. Kami itu para netizen gak bermaksud untuk menyerang kamu. Kita malah kasih kamu masukan karena kamu tuh public figure, biar kedepannya lebih baik. Cus, kalian buka case-nya Bang Densu, mainnya kalian baca aja, nggak ada baser-baser antrum gitu, nggak ada. Pure itu netizen yang mulia, komennya itu mendukung Ruben. Coba buka aja kalau nggak percaya. Kita ini keren banget gitu berempati sama kamu, tapi nggak bisa karena kamu waktu nge-live itu beda banget sama yang sekarang. Tingkahmu tuh udah nggak usah sedih ah, netizen juga tahu kalau itu air mata biawak. aku sangat takut membuat catatan-catatan dan transkrip apa yang disampaikan oleh S dalam podcastnya tersebut ya. Jadi ini kembali lagi kepada penilaian masyarakat, apa yang disampaikan oleh S itu logis, masuk akal, sistematis, dapat dibuktikan, atau hanya sekali lagi sekedar opini, omong-omong saja kan begitu ya. Jadi kalau nanti misalnya teman-teman bertanya, saya kan udah transkrip tapi kan saya nggak tahu nih apa yang teman-teman ingin saya klarifikasi dari durasi 1 jam lebih podcast kemarin itu, mau bagian mana yang mau diklarifikasi kan gitu ya. Nah jadi ketika nanti saya mengklarifikasi untuk membuktikan apa sebenarnya yang terjadi, apakah yang disampaikan itu adalah benar, mungkin saya akan menunjukkan bukti-bukti. Nah itu penting Bang. Ya, kan nggak mungkin kalau misalnya saya menolak, menyanggah suatu pernyataan tanpa bukti, kan akhirnya ini kita debat kusir. Ya. Ya, sana bilang ada, sini bilang enggak, atau sebaliknya sini bilang ada, sana bilang enggak, tapi sama-sama enggak menunjukkan bukti, kan ini namanya debat kusir kita nih. Ayo Bang, gas Bang. Ya. Karena itu nanti kalau misalnya teman-teman bertanya dan saya menjawab pertanyaan tersebut, dan ketika jawaban tersebut saya lampirkan bukti, jika buktinya ada, mohon teman-teman juga dengan bijak untuk menampilkan bukti-bukti tersebut. Kalau misalnya ada yang mau disamarkan, ya disamarkan. Tapi kalau dianggap itu tidak perlu disamarkan, itu kembali keputusannya adalah kepada teman-teman semuanya. Ya. Tapi saya mau menyampaikan bahwa hukum di Indonesia itu adalah hukum yang memberikan kebebasan kepada para
praktisi hukum atau kuasa hukum atau advokat untuk membuktikan apa yang memang harus dia buktikan dalam suatu peristiwa hukum. Ya, jadi ajas kebebasan pembuktian. Ya, jadi kalau misalnya kemudian dikatakan itu kepada etika ini kan bicara masalah perilaku. Karena disenggol juga ya, karena etika itu kan bukanlah perbuatan melawan hukum, tapi etika itu adalah berkaitan dengan masalah perilaku, tingkah laku, ya etik, ya. Jadi pada waktu saya menampilkan bukti sudah munculkan tadi tidak ada niat untuk mempermalukan atau ada niat untuk membawa-bawa seseorang dalam peristiwa hukum itu, saya sudah menyampaikan kata-kata maaf. Jadi lihat jejak digitalnya. Saya pasti bilang maaf ya, saya harus tunjukkan ini. Itu etika. Ya etika, benar-benar. Itu etik. Ya. Saya ngedenger Bang. Tapi kalau misalnya itu memang harus ditunjukkan, itu adalah ajas kebebasan pembuktian. Ya, jadi dikatakan itu ada ajasnya, itu adalah ajas due process atau fair trial. Ya, jadi memang kita boleh saja. Kalau misalnya kemudian dalam pembuktian kemarin itu semua saya samarkan, maka orang akan mengatakan ya, itu bisa bukti apa saja yang dijadikan bukti untuk membela diri. Framing ya? Kayak gitu mah. Belum tentu ada relevansinya. Nah, satu lagi hal-hal yang berkaitan dengan masalah ajas pembuktian, kebebasan pembuktian itu adalah ajas relevansi. Kecuali bukti yang kita sampaikan itu nggak ada relevansinya. Ya, betul. Kita ngomongin misalnya sekolah, yang saya buktikan rumah misalnya, ini nggak nyambung. Relevansinya. Nggak nyambung. Tapi kemarin itu memang ada relevansinya. Relevansinya di mana? Relevansinya terkait dengan masalah rumah ini, biayanya aku dan papaku. Ya, itu. Ada kata-kata papa kan gitu artinya, ya. Sekarang keluar lagi Bang 20 M. Terus kemudian dikatakan yang isinya aku. Nah, berarti yang mau kita buktikan bahwa pernyataan itu adalah sesuatu yang tidak benar kan adalah berkaitan dengan masalah rumah. Ya. Dan itu berkaitan dengan masalah biaya. Betul ya? Nah, jadi makanya kita buktikan gitu loh, bahwa rumah itu dibeli oleh Ruben dengan lunas, kemudian diagunkan. Tentu kan akan ditanya dong, untuk apa diagunkan? Diagunkan untuk biaya renovasi atau pembangunan ulang rumah tersebut. Kan ini relevansi, ya. Nah, pasti akan ditanyakan, benar nggak sih uang yang diambil dari bank itu memang dipakai untuk kepentingan rumah, jangan-jangan untuk kepentingan yang lain. Karena ada sebagian orang mengatakan bahwa dia mendapatkan informasi, ada juga orang yang memberikan selentingan bahwa pinjaman Ruben di bank itu adalah untuk kepentingan bisnisnya. Ya, boleh dicari digitalnya. Dan karena Ruben munculkan tadi tidak ada niat bahwa uang yang dipakai oleh Ruben dari rumah tersebut direnovasi atau diperbaiki, maka kami buktikan. Ya, sekali lagi saya mohon maaf kalau misalnya kemudian di situ ada nama-nama yang tertulis yang ada orang yang keberatan, tapi itulah dia pembuktian. Ya, misalnya ini ya. Mulai. Mana yang baru pertama kali itu? Tuh. Ini Ruben ini, saya baca aja lah ya. Nanti saya tunjukkan matanya, ya. Ruben bilang begini, ya. Selamat pagi Bun. Bun maaf sebelumnya untuk pembicaraan tadi malam yang kurang bagus dan jadi melebar. Bukan maksudku seperti itu. Semua sudah terjadi, jadi kayaknya nggak perlu diungkit. Aku berkomunikasi untuk urusan anak saja dan tidak mencampuri urusan hidup kamu. Silakan saja lanjutkan Bun, tidak mengatur hidupmu. Masuk 2025, aku tutup kupingku dan fokus ke anak saja. Dan jika kesal, jika kesalku datang, aku bayangkan hal-hal yang baik tentang kamu aja. Hanya itu yang bisa aku lakukan, yang bisa mengalahkan kesalnya itu ya. Jadi aku sudah berdamai dengan apa yang terjadi dan introspeksi
diri dan aku tutup mengingat hal-hal baik saja dan senyum untuk mereka penyampai lidah yang nggak bisa ditutup dengan tangan kita. Kita tetap bisa seru untuk anak-anak loh. Kita tetap seru untuk anak-anak dan bisa jalan sama tanpa sungkan. Kalau saat ini pasti masih canggung yang aku rasakan. Itu tadi karena muter-muter tadi itu ya. Selamat bekerja ya Bunda cantik. Yang bagus ya Bun kerjanya. Ada anak-anak yang menanti kamu di rumah. Mana nih? Ada yang lain. Nah jadi ya ini dia komunikasi itu. Nah ini lagi misalnya nih. Oke Bun, pakai batik kan gitu. Jadi artinya mungkin mereka janjian untuk ketemu di rumah, di sekolah anak gitu. Ruben bilang, oke Bun, pakai batik kan? Iya ya, mau pakai batik aja ya, jawabannya dia. Ada ide lain nggak? Komunikasi kan bagus nih ya. Itu ya aku aja. Ya nggak apa-apa, aku mau ikut. Oke Bun, ini 1 hari sebelumnya. Berikutnya muncul Ruben bilang, aku udah nyampe ya Bun di jalan. Ya ayah, kata S. Ya Bun, tadi aku pikir masih sama pakai batik sesuai janjian karena ternyata S-nya datang tidak pakai batik. Ya. Hanya Ruben. Karena kan dia bilangnya apa namanya guys? Bilangnya itu kalau nggak salah tuh komunikasi kita tidak baik. Bahkan aku chat aja jarang direspon, padahal tetap direspon. Kalaupun direspon kata dia nggak nyambung. Ternyata ada chat-chatannya. Chatannya jelas nih. Ruben tanya, ini kenapa berubah? Tahu gitu aku pakai kemeja rapi aja. Kata Ruben candanya ya. Maaf aku skip banget. Hah? Tadi disiapin baju jadi langsung pakai aja. Itu Sus yang siapin. Ruben bilang, aman Bun. Aku kayak bapak-bapak aja, aku kayak bapak-bapak enggak sih, udah tua banget. Dia bercanda. Dia aja bercanda. Jadi sebenarnya komunikasi yang dibangun oleh Ruben itu cukup. Seperti ini misalnya nih, ya. Apa nih nanti dianggap untuk ini untuk membuktikan komunikasi. Ya, komunikasi ya. Ya, Ruben terus kok ngajak komunikasi. Ya. Oke. Selingkuh, buktikan dong kalau memang dia selingkuh. Karena kalau suatu tuduhan yang tidak dapat dibuktikan itu fitnah. Dan sekali lagi, kita ini kan persoalannya kan mengenai masalah anak. Anak yang tidak bisa berkumpul bersama Ruben. Kok larinya ke selingkuh, dugaan selingkuh. Itu kalau pas masalah perceraian oke, kan gitu artinya. Ini kan sudah lewat masanya gitu. Apalagi memang itu tidak bisa dibuktikan. Masa gara-gara Ruben ada dapat kasur dari orang yang mengendorse dia terus endorse saya menduga dia selingkuh. Ini kan kejauhan. Ya. Clear ya tentang kasur ya. Kasur. Anak tidak pernah melihat anak tidak pernah melihat dan mendengar kan begitu. Makanya ditunjukkan pada waktu pernikahan dengan kondisi seperti ini dan turun semua. Kira-kira anak dengar nggak sih? Dengar. Jadi kalau dia bilang tidak pernah ribut bertengkar gitu kan anak-anak. Jadi di ruangan tertutup kayak begini kan. Emang nggak dengar semua orang? Ini dikaitkan dengan itu ya Bang, perselingkuhan katanya gara-gara ini mereka. Nah teman-teman, setelah kita menyaksikan video ini dari awal sampai akhir, sekarang izinkan saya menyampaikan pendapat pribadi saya. Sekali lagi, ini murni opini saya sebagai seseorang yang menonton dan mereaksi isi video ini. Kalian tentu boleh punya pandangan yang berbeda, karena pada akhirnya setiap orang berhak menilai berdasarkan informasi yang mereka anggap paling meyakinkan. Kalau saya melihat isi pembahasan tadi, justru ada satu hal yang paling menonjol dibandingkan semua isu yang dibahas. Bukan soal pinjol, bukan soal kasur, bukan soal pembangunan rumah, dan bukan pula soal siapa yang lebih benar. Yang paling menonjol menurut saya justru adalah persoalan konsistensi penjelasan. Di sebuah persoalan yang sudah menjadi konsumsi publik seperti ini, setiap kalimat yang diucapkan pasti akan diperhatikan. Bahkan satu kata yang berubah saja bisa memunculkan pertanyaan baru.
Karena itu, saya merasa ketika seseorang memilih untuk memberikan klarifikasi kepada publik, maka klarifikasi tersebut sebaiknya benar-benar dipersiapkan secara matang. Jangan sampai niat ingin meluruskan keadaan justru melahirkan pertanyaan-pertanyaan baru yang akhirnya memperpanjang polemik. Saya juga merasa host dalam video tadi beberapa kali mencoba membawa pembahasan kembali ke inti persoalan. Ketika jawaban mulai melebar, host kembali mengarahkan ke pertanyaan awal. Menurut saya, itu memang penting, sebab penonton biasanya hanya ingin mendapatkan jawaban yang sederhana, jelas, dan langsung mengenai inti persoalan. Kalau memang ada bukti, tunjukkan pada waktunya. Kalau memang belum bisa dibuka karena alasan hukum, cukup katakan bahwa belum bisa dibuka. Menurut saya, itu jauh lebih mudah dipahami daripada memberikan penjelasan yang akhirnya memunculkan banyak tafsir baru. Hal lain yang saya tangkap adalah bagaimana isu ini terus berkembang. Awalnya satu topik dibahas, lalu melebar ke topik lain. Dari rumah berkembang ke pembangunan, dari pembangunan berkembang ke pinjaman, dari pinjaman berkembang lagi ke pinjol. Setelah itu muncul lagi soal kasur, kemudian muncul lagi soal chat. Akhirnya publik dibuat mengikuti begitu banyak cabang pembahasan. Sebagai penonton, saya justru berharap setiap pembahasan fokus pada satu isu terlebih dahulu sampai benar-benar selesai. Dengan begitu, masyarakat juga lebih mudah memahami duduk persoalannya. Saya pribadi juga merasa bahwa dalam perkara seperti ini, bukti tetap menjadi hal yang paling penting. Di era media sosial, siapapun bisa menyampaikan pendapat, siapapun bisa membuat narasi, tetapi yang akhirnya menentukan adalah bukti. Karena opini bisa berbeda-beda, persepsi bisa berubah, tetapi bukti memiliki nilai yang jauh lebih kuat ketika memang dapat diverifikasi. Saya juga mengerti kenapa sekarang banyak netizen menjadi sangat kritis. Mereka tidak lagi mudah menerima sebuah pernyataan begitu saja. Setiap klaim akan langsung dibandingkan dengan pernyataan sebelumnya. Bahkan ucapan beberapa bulan yang lalu bisa kembali diangkat dan dicocokkan dengan ucapan hari ini. Menurut saya, itu memang konsekuensi menjadi figur publik. Apapun yang diucapkan akan selalu meninggalkan jejak digital. Karena itu, konsistensi menjadi sangat penting. Kalau berbicara mengenai pihak-pihak yang terlibat, saya sendiri memilih untuk tidak buru-buru menyimpulkan siapa yang benar dan siapa yang salah. Sebab sampai hari ini masih ada proses yang berjalan, masih ada penjelasan dari masing-masing pihak. Bahkan dalam video ini juga beberapa kali disinggung mengenai pentingnya pembuktian. Jadi menurut saya, kita sebagai penonton sebaiknya memberi ruang agar semua pihak bisa menyampaikan versi masing-masing. Yang saya apresiasi dari video tadi adalah adanya dorongan agar setiap pernyataan nantinya disertai bukti. Menurut saya itu jauh lebih sehat daripada perang opini tanpa dasar yang jelas. Kalau memang ada data, silakan diperlihatkan sesuai koridor hukum. Kalau tidak ada, jangan memaksakan sebuah narasi menjadi seolah-olah sudah pasti benar. Saya juga ingin mengingatkan teman-teman bahwa media sosial seringkali membuat kita terlalu cepat mengambil kesimpulan. Potongan video berdurasi beberapa detik bisa viral, padahal konteks lengkapnya mungkin berbeda. Karena itu, saya selalu menyarankan agar menonton sampai selesai sebelum memberikan penilaian. Terlepas dari semua kontroversi ini, saya berharap persoalan yang menyangkut keluarga dan anak-anak bisa segera menemukan jalan keluarnya. Perbedaan pendapat orang dewasa jangan sampai terus menjadi tontonan yang berkepanjangan. Semoga semua pihak bisa menyelesaikan persoalan mereka dengan cara yang baik dan sesuai proses yang berlaku. Sekali lagi, ini hanyalah opini pribadi saya setelah menyaksikan isi video tersebut. Kalian tentu bebas memiliki pandangan lain. Justru saya ingin mendengar bagaimana sudut pandang kalian. Apakah menurut kalian penjelasan yang disampaikan sudah cukup menjawab rasa penasaran publik, atau justru masih ada banyak pertanyaan yang belum terjawab? Menurut kalian, bagian mana yang paling menarik perhatian? Apakah soal pembangunan rumah, pembiayaan, pinjaman, dugaan pinjol, pembahasan kasur, atau justru soal pentingnya pembuktian? Silakan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Tetapi saya mengajak kita semua untuk berdiskusi dengan santun, tidak perlu menghina, tidak perlu menyerang pribadi siapapun. Berikan pendapat berdasarkan apa yang kalian lihat dan dengar. Biarkan setiap orang memiliki sudut pandangnya masing-masing. Kalau kalian suka konten seperti ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari Analisis Sengit. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam kritis, tetap bijak menerima informasi dan jangan mudah mengambil kesimpulan sebelum seluruh fakta benar-benar terungkap.